Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik adanya. Hari ini kita akan belajar tentang suara hati. Apa yang kalian tahu tentang suara hati dan bagaimana suara hati itu bekerja? Apa itu suara hati? Suara hati mengacu pada istilah bahasa Latin yaitu conscientia, atau conscience dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata conscio. Conscientia berarti kesadaran, pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia, sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret, yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1778, suara hati atau hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Gaudium et Spes artikel 16, antara lain dikatakan, tidak jarang terjadi, bahwa hati nurani keliru karena ketidaktahuan yang tak teratasi. Karena hal itu, ia tidak kehilangan martabatnya. Itu artinya manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita. Kenapa sistem nilai dan budaya dapat terguras? 1. Pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. 2. Perkembangan teknologi informasi baik elektronik maupun digital. Faktor apa saja yang membuat manusia cepat terpengaruh oleh perubahan zaman? 1. Kurang tertanamnya nilai religius atau agama. 2. Lemahnya kontrol proses pencarian jati diri. Kelompok mana saja yang rentan terhadap pengaruh zaman dan perubahannya? Umumnya kelompok kaum muda yang masih labil, yang sedang dalam proses pencarian jati dirinya. Maka, perlu didampingi, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusannya. Apa fungsi suara hati? 1. Pengingat, apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan? 2. Hakim, mengadili apakah yang saya lakukan tadi, benar, atau salah. 3. Penyadar, akan nilai dan harga diri. Proses atau cara kerja suara hati dalam tindakan. 1. Sebelum, sebagai petunjuk, indeks, mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. 2. Saat menjelang, sebagai hakim, iudex, menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. 3. Sesudah, memberi vonis atau vindex, akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Suara hati dapat keliru dikarenakan 1. Suara hati tidak pernah dihiraukan, yakni, suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu perbuatan itu tetap dilakukan. 2. Pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk dalam bertindak. 3. Kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya, kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. 4. Pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Bagaimana membina suara hati? 1. Ikut suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati,
keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Dipercayai orang lain, karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Matius bab 5 ayat 8. 2. Mencari keterangan pada sumber yang baik. Baca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. Koreksi diri atau introspeksi. Koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. 3. Menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih, yang nampak dalam 3 hal, maksud yang lurus, recta intentatio, ia konsisten dengan apa yang direncanakan, tanpa dibelokkan. Pengaturan emosi, ordinario affectum, ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Pemurnian hati, purification cordis, tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Melatih penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari itu, berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan lain-lain. Ayat untuk direnungkan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma bab 2 ayat 17. Resapkanlah, suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka, menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatihkan mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tetapi banyak orang terbiasa melakukannya. Kalau kebiasaan itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan awalnya berbohong kecil-kecilan bisa menjadi bohong besar dan penipuan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.